Kan atau difonetik korespondensikan dalam kata lain. Tetapi Ya kenapa nggak pakai di kitab Indonesia itu Allah atau Elohim? Kenapa harus Allah? Loh, karena kalau di Arab Selat Utara kan di fonetik korespondensikan dalam bahasa Arab itu, maka akan ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian generic name yang Kenapa nggak tadi diambil saya dari kata aslinya aja? Hah? Gimana? Kenapa nggak diambil dari kata aslinya aja? Elohim. Kenapa harus mengambil dari kata aslinya? Kecuali itu nama pribadi, bro. Kecuali itu murtajal. Nggak boleh. Berarti memang dipalsukan. Kalau dipalsukan itu tentu pengambilan dari nama dewa pagan suku Quraisy, itu namanya dipalsukan. Kalau memang Karena ada aslinya, kenapa nggak diambil aslinya? Loh, itu kan sebutan hormat. Sebutan hormat, bro. Kayak bapak nih. Kayak sebutan hormat, kamu ngerti nggak sebutan hormat? Kayak misalkan bapak, kalau di Inggris sana dipanggil father. Kalau di Arab dipanggil abi. Kalau di Ibrani dipanggil aba. Apakah itu dipalsukan? Kamu dipalsukan aja kerancu gitu. Nah, Elohim itu kemana? Elohim itu kan generic name, bro. Bukan Kenapa nggak dipajang di Alkitab? Kenapa harus Allah? Ya kalau di Arabisasikan itu pasti maksudnya dalam lapas Allah, dalam pengertian itu, bro. Mustaq. Ya makanya kami Muslim mengatakan bahwa itu dipalsukan. Ya kalau kalian memang Alkitab Ya kok sudah nyata-nyatanya aslinya Elohim palsu, kok, bro. Elohim sampai di Indonesia Allah. Dipalsukan oleh Habsib penipu itu, bro. Sudah nyata-nyata aslinya Elohim sampai Indonesia jadi Allah. Sebelum palsu? Islam hadir, Kristen Ortodoks sudah memakai nama itu. Pertama, itu bukan nama pribadi. Kalau nama pribadi diganti menjadi nama lain, misalkan Erben. Erben tiba-tiba di tempat lain dipanggil Pokemon, itu baru namanya dipalsukan karena itu nama pribadi. Tapi kalau Erben ini dipanggil Bapak, di tempat lain dipanggil Abi, di tempat lain dipanggil Father, nggak masalah. Maka kamu nggak ngerti. Kamu ngerti nggak sih generic name itu apa? Generic name. Generic name itu tahu nggak? Ya, name itu nama, Generic name atau common name. Common name kalau kamu nggak tahu. Nah di situ aja kamu nggak ngerti, mau nuduh orang palsu tapi nggak ngerti gitu, lucu kan? Ya kan kata awalnya Elohim, bro. Elohim itu sebutan kamu paham dengan hormat. kitab kamu sendiri sih? Bro, Elohim itu sebutan hormat. Nama aslinya adalah Yod-He-Vav-He. Nah, dipanggil dengan sebutan hormat yang artinya sang sesembahan. Nah, cari padanan kata lain yang punya pengertian yang diartikan sebagai sang sesembahan. Seperti halnya berarti kamu nggak ngerti udah mengubah-ubah kitab kamu sendiri. Botol sekali gitu. Kalian Kamu udah ngerti nggak common name itu apa? Kamu ngerti nggak common name? Kamu ngerti nggak common name? Common name itu apa? Common name. Nah, diam kan Common dari name, tadi proper name, apalah gitulah. Nah, itu yang karena jelasnya Elohim dan Yahweh. nggak nyampe otakmu di itu. Kamu nggak ngerti, kamu nyalahin orang pula. Kamu yang nggak ngerti, kamu salahin orang. Iya, kamu udah jelasin kamu ini. Jangan kamu ya kepalsuan kitabmu, lalu kamu menuding balik bahwa kitab orang yang palsu. Jangan begitu, bro, nggak boleh. Jelas kitab kalian palsu. Sudah ternyata situ ya Yahweh, mulai apa ini itu namanya? ini Elohim. mau adu Masa hujat Allah ya? ditulis di situ? Mau adu hujat ya begitu. Mau hujat. Enggak. Begini ya, Kan palsu. Tunggu, begini. Enggak sesuai asli. Di dalam Al-Qur'an, justru gereja-gereja yang menyerukan nama Allah itu dilindungi. Artinya Patokan kalian asli atau enggak? Yang asli atau enggak? Oh, jadi kalau Al-Qur'an mengatakan bahwa gereja-gereja yang menyerukan nama Allah itu berarti Al-Qur'an menyuruh orang memalsukan begitu ya? Enggak, maksud saya kalian berpatokan dengan yang asli apa enggak? Enggak, bro.
Al-Quran bilang ya, ada gereja-gereja yang menyerukan nama Allah kok. Gini bro Bang Tampan. Iya. Kan di dalam Quran itu ada juga perintah kepada Nabi Muhammad. Jika ada keraguan padamu Muhammad tentang wahyu yang kuberikan, tanyalah kepada ahli kitab. Pertanyaannya, kalau ahli kitabnya sudah palsu, sudah salah, mungkinkah Allah menyuruh Nabi Muhammad bertanya kepada ahli kitab? Ahli Coba kitab pakai siapa itu, bro? logikamu. Ahli kitab siapa? Oke, siapa ahli kitab? Kau jelaskan. Yang saya tahu itu ahli kitab orang Yahudi, bro. Oke, orang Yahudi. Kitab Yahudi apa? Orang Yahudi nggak pernah dipanggil ahlul kitab, yang Iya, disebut itu kitab orang Yahudi yang apa? memegang Kitab Injil. Ini Iya, aja udah kitab nggak Yahudi ngerti. apa? Enggak apa-apa, kita ikuti. Kitabnya Yahudi apa? Perjanjian lama kayaknya. Oke, perjanjian lama. Di perjanjian lama itu kata Elohim itu nama atau panggilan hormat? Ya kan harus diambil dari kata-kata asli. Aduh, bro. Bro. Pantesan aja nggak nyambung. Literasinya kurang sih. Ya udah Gimana ganti sih yang aja lah, nggak cari nyambung? yang lebih pintar sedikit Cari lah. yang lain aja deh. Yuk, Cari kita yang cerdas. ini mah cuman penghujat aja ini. Nggak, gini, Bang Ya udah beda kok. Terjemahan Gini, Indonesia dengan aslinya. Ya udah. Bang Ya ini Tampan. mau Kita- mau adu aja kalau manggil hujat-hujat. orang itu ada depannya bapak, ibu. Elohim, YHWH. Kok jadi Indonesia Nggak Allah? namanya. Tapi mereka ilahnya sendiri mereka panggil nama. Apa temenan sama mereka? Allah gitu. Kan nggak mungkin. Berarti dia orang itu apa sih sama Allah itu? Apakah sederajat? Hampir namanya doang yang dipanggil. Nggak ada tempat. Nanti kalau di sorga boleh bro manggil bro. Allah sini Allah gitu. Udah nggak Iya. kayak ada yang disembah lagi. Dia orang nggak mikir yang masalah begituan, yang mental itu. Iya, betapa Muhammad kurang kan ajarnya dipanggil gitu Nabi Muhammad. menyebut Kenapa nama Allah pribadi. dipanggil Allah? Hah? Sedangkan itu sederajat mereka itu? Sedangkan orang tua kita aja nggak bisa dipanggil namanya, harus panggil sebutan hormatnya, Nah. bapak, ibu. Dia nggak ngerti soal sebutan hormat mereka ini, makanya Iya. gitu. Soalnya udah dipalsukan sih kita mereka ini yang Aku maha. kalau Gimana? orang Kalian aja nggak orang tahu tua tentang aku- hormat. Tuhan Anda aja orang tua kalian aku- kutuk. Gini, orang tua aku kalau dipanggil sebut namanya itu langsung pasti marah. Kalian gitu. hormat nggak sama Yesus? Ya, Apakah hormat Yesus lah. itu dikutuk? Ya mengikuti nabi yang mati nggak bangkit itu. Bentar. Di Katanya mana hormat. Yesus dikutuk? Bentar. Coba. Saya mau latih kamu bagaimana sih cara membaca yang baik dan benar. Coba Galatia 3:13 yang kamu maksud. Terkutuklah orang yang Coba, digantung baca- di atas baca yang semua salib. dong. Apakah Yesus itu orang? Baca semua. Sebentar. Kau kalau tahu cara membaca, kamu nggak kayak gini. Jadi gini, kuanggap aja kamu hari ini latihan membaca. Jadi samamu itu bukan diskusi, bukan dialog, tapi melatih kamu untuk berpikir. Jadi Ya, kita kelasmu saling latih itu berpikir, kelas. bro. Enggak, dari tadi pikiranmu udah gagal kok. Quran- Tawakan orang. Quran Oke, saya Al-Baqarah baca, 8 bentar. sampai 9 ya. Oh coba. Manusia Sebentar, menipu sebentar. Allah. Waduh. Sebentar. Allah dapat ditipu. Galatia 3:13 kan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, oke? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apakah apa di Yesus sini? orang? Kalau kamu punya IQ di atas rata-rata, atau janganlah setara gorila ya, tapi IQ-mu di atas rata-rata, ibaratnya 100 ke atas, kamu akan bisa memahami bahwa Yesus mati di kayu salib itu kematian cara yang terkutuk. Tetapi dengan cara itulah dia memberikan kemenangan, kemerdekaan, kebebasan bagi manusia. Oh, berarti Saya kasih tahu Yesus sama kau. terkutuk. Dengarin, Gitu. bentar dulu, nggak nalarmu nggak jalan. Saya kasih contoh sama kau. Seorang pahlawan, dia dicincang di medan perang, itu kematian yang tragis. Tetapi melalui kematiannya yang dicincang dengan tragis di medan perang itu, justru kita-kita ini menjadi mengalami kemerdekaan. Kematian yang tragis itulah yang memerdekakan kamu. Yesus melakukan
konteks seperti itu. Dia mau mati dengan cara terkutuk untuk membebaskan manusia dari kutuk. Sama seperti seorang pahlawan tadi. Tidak disebut karena mati dicincang dia di medan perang. Enggak disebut dia, oi pengecut. Enggak ada apa-apanya. Enggak. Justru dia diangkat pahlawan karena melalui kematiannya yang tragis itulah dia memberikan kemerdekaan buat kita. Jadi kamu punya nalar itu macet. Jadi kamu apa? Jadi gini ya, kalau kamu belajar untuk cerdas. Jangan belajar untuk kebalikan dari cerdas. Ya kok macet? Kan terbaca di Ya situ udah macet jelas. lah, kau- Biar dipelototin. Terkutuklah orang yang Al-Baqarah digantung di ayat atas 9. tiang salib. Aduh. Apakah Ya, Yesus apa, host, itu host, orang? host, diganti host. Al-Baqarah Host, ayat cari 9. aja yang ini, Bro. Cari Al-Baqarah aja ayat yang 9. cerdas. Allah ditipu orang-orang munafik. Cari yang cerdas. Al-Baqarah ayat 9. Allah ditipu orang-orang munafik. Katanya hormat sama Tuhan. Kok Tuhannya dikutuk? Lawan Udah, kematian udah, tragis udah, nggak jadi usah. tragis. Allah macam apa ditipu? Alhamdulillah Karena dibunuh Ganti secara aja, tragis. ganti. Tadi Apakah harus kita hormat sama orang kita kata-katain dia bangsat? tadi ada Ustadz Malik di sini. Ustadz Malik masih ada. Baik Ustadz Malik kalau masih Ditampilin ada. kita. Kalau kita bilangin orang bangsat, apalagi terkutuk. Astaga, udah dijelasin nggak mau ngerti. Lihat Al-Baqarah ayat 9. Yang Mereka menipu. Ustadz Malik Di kitab kalian aja sendiri nggak ngerti. Nah, yang tertutup Udah, itu udah. yang menggauli Ganti aja, budak, ganti merajakan aja. istri Ganti itu aja. budak. Nanti ini mendatangkan dosa, Bro, buat kita karena kita udah Jangan jelaskan. dipindahin aja. Dia tidak punya AQ atau EQ yang mampu untuk diskusi dengan kita. Enggak, kan saya bilang Iya, haruskah jadi- kita hormat sama orang kita bilangin dia bangsat. Ya bro, kalau berdiskusi Hormat sama bro, Yesus kita apa ya? kutuk. Oke, saya pakai logika kamu ya. Kalau Apakah berdiskusi bro, pahlawan yang mati tragis itu kita katakan mati dengan tragis? Atau kita katakan dia mati dengan cara yang apa? Dengan yang layak, dengan yang luar biasa. Matinya itu luar biasa gitu ya. Luar biasa. Keadaannya utuh semua. Padahal dia di medan perang sana ditembaki dia. Bolong-bolong semua badannya. Jadi nalarmu itu nggak jalan, macet. Iya. Walaupun dicincang, walaupun dipisah-pisah badannya itu kan bukan pemahaman jelek, Iya, jelek. tidak Kalau menghina, dikatakan- Artinya mati apa? tidak menghina. Kalau Itu terkutuk kan menghina. Bukan kematian yang tragis itu. Emang tragis, tapi tidak Ya menghina. sudah. Jadi Mati tragis gitu. Tulisnya mati tragis. Apakah Kalau mati terkutuk tragis. itu menghina? Kalau mau Ya, jujur nggak kan tulisnya ngerti. mati tragis itu harusnya. Ya Tuhan kalian kan hina, kalian terkutuk. Iya, sekarang udah dibilang Cara sama kalian kau menghormati tadi. kayak gimana? Aduh, goblok ini. Udah turunkan dulu host. Emosi kita dibuat terlalu Iya, bodoh. sudah. Ini Ya, kalian narasi tidak yang mau kepada kebenaran, mau kok. mau ke arah penghujatan. Turunkan aja, Bro. Nanti Karena dia sementara ini kita bisa memancing. luruskan. Jadi begini Pak Erben, Iya. aku mau jelasin begini ya. Jadi kalau dalam pengertian ini kita bisa memahami seperti kalau punya mereka kisah Israeliat gitu kan. Nah, jadi anggapan bahwa orang yang digantung atau orang disalib itu anggapannya adalah seperti orang yang dikutuk. Ya, karena betul. kalau dalam pengertian teologi kita dia menggantikan kutuk orang percaya. Seharusnya kitalah yang terkutuk, tetapi kutuk itu ditanggungkan kepada kodrat kemanusiaan Yesus supaya kita lepas dari kutuk. Itu dalam makna teologi. Nah, dalam makna betul. pandangan sudut pandang orang pada kisah itu adalah orang yang digantung yang digantung itu adalah orang yang terkutuk, apalagi pada saat menjelang mendekati hari Sabat. Nah, jadi ketika kebangkitan Yesus dia lepas dari kutuk, dia bukan lagi terbeban oleh kutuk, tapi dia bebas dari kutuk dan dia membebaskan orang dari kutuk. Itu beda. Tapi kalau kita melihat kalau kita pakai cara mereka ya, walaupun ini bisa dijelaskan, walaupun ini tidak seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita mau adu ngotot di dalam Al-Baqarah ayat 9 nih, ada makna yang harusnya dijelaskan dengan sama seperti kita menjelaskan tadi. Mereka menipu Allah. Nah, kalau kita pakai cara berpikir dia, Allah kok dapat ditipu orang munafik gitu. Gimana masa Allah yang Lemah harusnya banget tidak ya. bisa ditipu? Iya, tapi lemah kok bisa banget ditipu? gitu. Iya, Hilang. orang-orang Akhirnya hilang.
Ya hilang, Halo? udah turun. Udah turun dia udah. Iya, nggak apa-apa. Kita jelaskan. Nah, tapi kita tidak seperti itu. Kita tahu ini punya penjelasan ayat ini. Sama halnya dengan teks punya kita mengenai yang ditanggungkan kutuk itu. Itu punya penjelasan juga. Cuman kalau mau adu ngotot gitu, tidak mau mendengarkan, berarti kita juga nggak perlu mendengarkan dia tentang penjelasan Al-Baqarah ayat 9 begitu. Kita anggap aja bahwa Allah itu dapat ditipu. Gitu. Nah, cuman Nggak usah, mereka kita, itu tidak mau berdiskusi dengan baik begitu. kita anggap gini aja dah. Jabur udah nggak ada, Tauratnya udah nggak ada, Injilnya udah nggak ada. 3 kali dong ditipu, berarti bisa diganti-ganti sama orang. Nggak bisa menjaga. Ada ini ada orang lain nih. Aku nggak bisa lama juga ya. Aku ada ini nih. Halo, Aku selamat sore ada semua. doa Jumat nih. Udah Sore. mendekati, udah menjelang ini kan udah kematian Yesus. Ini Yuk. ini sebenarnya grup diskusi apa grup saling hina nih, Bang? Iya, itu yang saya sangat disayangkan, Pak. Mereka itu lebih senang menghina orang, tidak mau Perlu mendengar penjelasan ini orang. ini saya nih sebagai muslim. Ini kedua belah pihaknya saya peringatkan ya. Apalagi ini Udah orang. jelas kita ini udah berbeda pandangan. Ya diingatkan kaum bapak itu nanti. Aduh, diturunin. Harusnya kalian itu mengingatkan umat kalian sendiri, jangan khotbahin kami gitu. Kalau khotbahin kami ya nggak ada gunanya. Khotbahin umat kalian aja gitu. Kalau saya yang diingatkan itu ajaran mereka, kenapa kata Yahudi dan Nasrani, jangan datang di room sini. Gitu. Saya kira bagus diskusinya. Ini Masuk- Abu masuk, Yahya Bang. ini typing dulu, klarifikasi ke atas mau ngapain. Jangan khotbahin kami. Gak perlu khotbahin kami. Khotbahin itu nasihatin kaummu sendiri. Supaya dapat berdiskusi dengan baik, saling mendengarkan, tidak berpolemik. Ya udah kasih kesempatan Abu Yahya lagi Pak. Anak-anak kita mau dengar. Oke, kita lihat kalau dia sudah berubah cara bicaranya ya. Ya. Kalau nggak masih ngegas diturunin aja. Punya adab lah sedikit. Halo, selamat sore. Ya, silakan Pak. Tolong jangan Ya, khotbahin begini, Bang, kami ya. ya. Tolong jangan khotbahin kami. Kamu edukasi umatmu. Silakan. Bukan saya mau mengotbahkan kalian. Ini mau saya tegur dua-duanya dari pihak kami dan pihak kalian. Nggak kedengaran suaranya. Nggak kedengaran. Nggak kedengaran suaranya kecil. Kok turun lagi dia? Apa yang mau diperingatkan? Aku heran. Kok kecil ya suaranya ya? Santai-santai kok. Oke, Chief Ben Sofia tuh, thank you ya sudah hadir di room.